Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar statistika. Yang pertama kita akan mempelajari tentang datanya terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, kira-kira apa ya itu data? Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapat gambaran suatu keadaan. Nah, pengumpulan data ini dapat bersumber dari hasil ujian siswa, skor suatu pertandingan, pengukuran tinggi badan, dan lain-lain. Itu mengenai pengertian data ya. Selanjutnya yaitu pertama, data menurut cara memperolehnya. Nah, ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Penelitinya itu bisa suatu organisasi ataupun suatu perusahaan dan lain-lain. Contohnya yaitu pemerintah melalui Biro Pusat Statistik melakukan sensus penduduk pada tahun 1980 untuk memperoleh data penduduk negara Indonesia. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikutip dari sumber lain. Contohnya yaitu suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada dari Biro Pusat Statistik. Pada intinya, untuk data primer dan data sekunder ini, data primer ini merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Nah, untuk data sekunder ini, jadi datanya itu dikutip dari sumber lain. Nah, untuk data primer ini kan contohnya pemerintah melalui Biro Pusat Statistik, jadi langsung ya mengumpulkan datanya. Untuk data sekunder ini yaitu dikutip dari sumber lain, seperti itu. Berikutnya yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua ada data kuantitatif. Kira-kira apa ya itu data kualitatif? Nah, data kualitatif adalah data yang tidak dalam angka. Jadi, maksudnya itu data kualitatif merupakan data yang disajikannya itu tidak atau bukan dalam bentuk angka. Contohnya nih, mutu barang di supermarket X bagus atau mutu barang di supermarket X itu jelek. Jadi datanya itu tidak dalam angka. Betul. Itu merupakan data kualitatif ya. Sekarang kita lanjutkan ke data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini kebalikan dari data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Contohnya nih, ada data hasil ulangan mata pelajaran matematika di kelas 6. Jadi datanya itu, data yang diperoleh, ada yang memperoleh nilai 8, 9, 6, 7, 8, 9, dan lain-lain. Jadi untuk kuantitatif ini, datanya berbentuk angka. Sip. Nah, data kuantitatif juga dibedakan menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama ada data diskrit, yang merupakan data diskrit itu data yang dikumpulkan
merupakan data dari hasil membilang. Contohnya, keluarga Pak Amir mempunyai 3 anak laki-laki. Untuk data kontinu yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi untuk memperoleh datanya itu kita harus mengukur terlebih dahulu. Contohnya, ada berat badan siswa kelas 4 nih, datanya itu ada yang 40,5 kilo, ada yang 45 kg, kemudian 37 kg, 35 kg, 39 kg, dan lain-lain. Jadi intinya untuk data deskrip ini merupakan hasil membilang. Untuk data kontinu itu diperoleh dari hasil pengukuran. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu cara mengumpulkan data. Gimana ya cara mengumpulkan data itu? Nah, yang pertama itu ada melalui observasi. Apa itu observasi? Nah, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung. Ini merupakan pengertian dari observasi. Jadi, observasi itu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Misalnya, pengumpulan data berat badan siswa dengan cara diukur atau ditimbang satu per satu. Nah, itu untuk observasi. Kemudian yang kedua itu angket atau kuesioner. Nah, angket ini merupakan daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Nah, ini merupakan pengertian dari angket. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara itu merupakan pengambilan data secara lisan atau secara langsung dengan sumber datanya. Untuk proses pelaksanaannya itu dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, ataupun bisa melalui telepon atau melalui WhatsApp, dan lain-lain. Nah, itu merupakan cara pengumpulan data. Jadi, kita dapat memperoleh data ini dengan cara observasi, kemudian angket, dan juga melalui wawancara. Nah, anak-anak, itu merupakan materi pembelajaran tentang data yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, masih mengenai statistika. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.